Apakah ini yang dinamakan jualan ayat? Rombongan Roy Suryo CS ketahuan membawa-bawa kitab suci, kutip ayat suci, hingga pengakuan Dr. Tifa yang mengatakan dapat penugasan dari Tuhan. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian aksi orang-orang ini? Fitnah, ada menyebutkan nama. Bang Aiman dan seluruh yang jago-jago di depan sana. Saya Mary Samiri, Bang. Kami dari Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Berdiri dong, Mary. Bang, maaf ya Bang, kami kemarin ketemu dengan Bang Farhad di Polda. Ketika kemarin kami minta beliau untuk bersumpah. Sumpah apa? Videonya juga viral. Oh, enggak buat apa sumpah dia. Ya, sekarang saya tidak mau menyumpah sama Abang. Enggak, aku enggak suka orang bawa Al-Quran ya. Enggak, ini lain. Enggak. Itu aku mau sumpah apa? Begini Bang, tadi emang pengadilan video dari Pak Jokowi yang menyatakan bahwa kita ini ada yang membackup orang besar, betul Pak Reli? Ya itu tanya ke Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi Bang, bukan kan ada. Oke. Apa yang mau sampaikan? Oke. Bagaimana kami perempuan nih Bang ya, kami mewakili mak-mak ya. Kami mengikuti kasus ini kayaknya kok bertele-tele penyelesaiannya. Ada seorang ahli dari kepolisian tadi bersama kami. Polisian, udah nggak polisian. Ya tapi kan masih ahli Bang. Penasihat tadi waktu di eskalator dia bilang perusuh. Jadi dibilang kita ini perusuh. Mohon maaf, ketika kemarin ada gelar perkara khusus, harusnya masalah ini selesai, betul Bang? Kalau dalam gelar perkara khusus yang dibahas adalah ijazah, harusnya ijazah tersebut dihadirkan, betul? Sekarang saya bertanya, kalau kita mau membahas tentang rendang, wajib nggak rendang itu dihadirkan? Nggak, Ibu mau sampaikan, oke. Wajib kan? Jangan cuma bumbunya doang, nanti kebanyakan micin, betul? Nggak, Ibu mau sumpah apa tadi? Kami mau bersumpah untuk Bapak Jokowi yang menyatakan bahwa ada orang besar di balik kasus ini. Kepada semua aktivis yang membela atau yang mendukung pembongkaran ijazah ini, kami minta untuk berdiri. Kami minta untuk berdiri dan seluruh Indonesia akan menyaksikan. Yang bohong semua jadi monyet ya. Termasuk yang menyatakan bahwa ada bohir. Bapak-bapak sekalian, kami emak-emak yang tidak punya kemampuan sama sekali. Tapi kami ingin negara ini damai. Capek juga kita ngeliat para rabas di TV terus. Ya, dengan ini kami bersumpah. Sehubungan dengan kasus ijazah yang selalu berlarut-larut sehingga hari ini, sehubungan dengan kasus ijazah yang berlarut-larut hingga saat ini, yang tidak selesai, menambah lagi pernyataan dari Bapak Jokowi bahwa ada orang besar. Saya tanya sekarang, ada nggak orang besar itu? Kami bersumpah demi Allah, tidak ada orang yang membiayai kami, tidak ada orang yang membackup kami. Kami hanya ingin negara ini damai. Begitu mudah kasus ini dibuktikan. Cukup sikap kenegaraan Bapak Jokowi membawa. Aduh. Gimana teman-teman? Menurut kalian aksi ibu-ibu ini yang bersumpah sambil memegang kitab suci, tujuannya hanya untuk memenangkan argumen mengenai kan kemarin Pak Jokowi mengatakan ada orang besar, ada yang membackup isu ijazah ini hingga isu atau tuntutan pemakzulan Gibran. Dan aksi yang dilakukan oleh kaum emak-emak ini yang kita tahu selama ini ibu-ibu ini yang sering nongol turun ke jalan demo di mana-mana lalu mengambil sikap dengan bersumpah sambil memegang kitab suci dan disiarkan di TV, disaksikan seluruh rakyat Indonesia. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian aksi ini? Pertanyaan saya, sampai sejauh mana ini perjalanan ini? Silakan. Ya, sebetulnya kan itu kan sebetulnya dorongan ya, naluri seorang peneliti. Ya, naluri seorang peneliti dan mungkin itu kan fitrah ya. Itu kan tugas dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita masing-masing kan diberikan tugas. Ketika kita hidup tuh masing-masing ada tugasnya.
Nah, kebetulan yang membuat kami menjadi sekarang menjadi satu tim, itu karena kami merasa mendapatkan tugas Allah sama sebagai peneliti. Kan gitu. Kita basicnya bertiga ya, terutama saya, Mas Roy Suryo, dan Bang Rismon Cianifat ini kan adalah para peneliti di bidang masing-masing. Nah, kebetulan kita sama konsep kita beberapa tahun ini itu tentang polemik ijazah Pak Joko Widodo. Ini gimana teman-teman? Menurut kalian pengakuan Dokter Tifa ini yang mengatakan dia menyentil-nyentil ijazah Pak Jokowi itu karena tugas dari Tuhan. Tifa bongkar ijazah mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, pengakuannya ini loh. Pengakuan Dokter Tifa ini. Gimana nih menurut kalian teman-teman? Sampai membawa-bawa nama Tuhan. Hanya untuk tujuannya untuk meyakinkan publik. Meyakinkan masyarakat luas. Bahwa yang mereka lakukan itu adalah baik dan benar. Tapi semua orang juga tahulah. Semua orang, masyarakat, mayoritas mengetahui mana yang memang benar-benar tulus untuk bangsa dan negara ini dan mana yang sengaja bikin ribut, bikin gaduh. Tifa itu dokter, tugasnya meneliti di bidang kedokteran. Kenapa kamu meneliti ijazah? Harusnya kamu meneliti jenazah. Jangan salahkan kalau Allah murka. Dokter Tifa, Dokter Tifa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-munafikin walam nafikat wal kuffar nar jahannam khalidin fiha hiya hasbuhum wala'nahumullahu walahum azab. Artinya bahwa Allah berjanji pada kaum-kaum munafik, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan tempatnya pun disamakan dengan orang-orang kafir, jahanam, dan kekal di neraka. Orang yang berbicara bohong, ya kan, orang yang berdusta dalam ucapannya, gitu Pakai ya. ayat juga kalau gitu. Ya, iya, ayat Al-Quran ini. Yang pakai ayat aja, al-fitnah tu asadu minal qatli. Iya. Fitnah itu Iya, yang sebentar Farhad, saya bicara jangan pakai dipotong. Kita semua ada etika gitu loh. Nah, ini ayat Al-Qur'an gitu loh ya. Jadi jelas di sini At-Taubah 68 ini Allah sendiri yang berbicara gitu loh ya. Kalau sudah orang berbicara bohong, dusta, berjanji sudah tidak benar gitu loh ya, maka dia itu kekal. Kaum munafik itu disetarakan dengan orang-orang kafir, maka akan kekal. Termasuk diri saya, kalau saya menjadi penjilat, saya juga mendukung pembohong, saya juga mendukung pendusta, saya juga disamakan dengan ayat tadi. Dan ini ancaman Allah, bukan undang-undang dasar, bukan juga undang-undang PBB, tapi ini ayat Al-Quran, jangan main-main. Bagi mereka yang berdusta didukung, berbohong didukung, terus maka saya tanggapin ya. Allah akan sebentar, Allah jangan biasakan Jangan memohon. menjual-jual ayat juga. Ini semangat, ini Al-Quran. Iya, jangan Anda tadi diberi tempat sudah selesai. Kalau Anda tidak pakai akhlak, Anda sudah selesai. Dibalaslah sama Fitra. Nah ini lagi ya teman-teman. Kaum daripada Roy Suryo CS yang mengutip ayat kitab suci. Kemudian dibalaslah sama Fitra. Langsung. Ada gimana nih teman-teman? Menurut kalian aksi, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang ini, kaum, kelompok, Roy Suryo, Rismon, Dokter Tifa, dan kawan-kawan, yang selalu membawa-bawa nama Tuhan, kemudian membawa-bawa kitab suci, mengutip-ngutip ayat-ayatnya. Ini menurut kalian teman-teman, aksi mereka ini layakkah, bisakah,
Atau gimana? Berarti ini kalau ada pemanggilan lagi dari Polda siap hadir dan dia takut kalau ada isu-isu ditetapkan jadi tersangka. Saya tidak datang. Saya sakit terbaring, nggak bisa pergi kemana-mana, pakai infus selang dan lain sebagainya. Saya pernah sakit terbaring, nggak bisa pergi kemana-mana, pakai infus. Di lain sisi ada Roy Suryo diwawancara mengenai seandainya kalau pihak kepolisian dalam penyidikannya kemudian misal ini menetapkan ini Roy Suryo sebagai tersangka. Apabila dipanggil, apakah datang atau malah kabur? Nah, jawabannya malah bikin ngakak. Roy Suryo, siap-siaplah. Ayolah, siap-siap mempersiapkan diri. Sewaktu-waktu nanti pihak penyidikan mengumumkan ada kan 12 orang yang jadi calon tersangka. Siapa nanti yang benar-benar mendapatkan hadiah rompi orange? Ya mari kita tunggu, kita saksikan bersama. Di pengadilan juga. Ini parah. Pada foto juga sama. Sudahlah, kalau kau punya ijazah asli Jokowi tunjukkan. Case close, saya bilang. Nggak perlu berlalu case close. Tutup kasus. Kalau memang asli, saya ulangi lagi. Kalau memang asli, ya berarti Jokowi benar. Kita yang keliru. itu hukum. Kalian bisa gugat balik, bisa apa terserah kalian. Sudah bilang di pengadilan juga. Bukannya pulang ke dalam negeri, malah sok-sok menceramahi di sini. Egy Sujana ini kan udah kabur ke luar negeri. Enggak tinggal di Indonesia sekarang dia. Dia takut di penjara katanya. Makanya enggak mau pulang. Tapi sok-sok menceramahi. Bukannya pulang mengurus ini kegaduhan yang dibuat sama dia dan orang-orang barisan kelompoknya. Malah membuat video-video seperti ini, teman-teman. Aduh, ini gimana kalau menurut kalian orang-orang ini, teman-teman? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.